Setelah mengunjungi pelaku UMKM yang produknya sudah mendunia, ekspedisi selanjutnya akan mengupas strategi toko elektronik di daerah yang memanfaatkan teknologi digital untuk menambah konsumen secara nasional. Selain itu, ada juga transformasi proses waranti dari cara konvensional menjadi digital yang praktis dan gak ribet. Ikuti terus video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita dari tim Ekspedisi Ekonomi Digital Solo Pos. Saat ini kita berada di Candi Elektronik untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang kaitannya dengan digital dari toko elektronik sendiri. Nah, saat ini tepat di samping saya sudah ada owner dari Candi Elektronik, Pak Ardian Ayat Santiko. Ya, selamat siang Pak Ardian Ayat Santiko. Selamat siang. Ya. Apa kabar Pak Ponco? Baik, alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Ardian juga. Di sini kita nanti ngobrol-ngobrol panjang kaitannya dengan ini ya Pak, ekonomi digital ya Pak. Bagaimana sih Pak, kita pengen tahu pasar elektronik di Solo dan sekitarnya pada 2021 ini. Untuk pasar elektronik sepanjang tahun 2021 ini masih cukup stabil. Ada peningkatan dan penurunan sedikit, tetapi secara total sepanjang 2021 ini masih bertumbuh dibandingkan tahun lalu. Berapa persen gitu Pak pertumbuhannya Pak? Pertumbuhannya mungkin berkisar antara belasan persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Oke. Sejauh apa sih Pak pandemi memberikan dampak pada penjualan atau peningkatan pasar elektronik gitu Pak? Untuk elektronik selama masa pandemi di data kita menunjukkan peningkatan terutama yang berhubungan dengan kesehatan seperti air purifier, penyaring udara itu, lalu TV yang Android atau TV smart TV itu yang digunakan untuk Zoom meeting online itu banyak menggunakan produk TV yang lebih canggih. Lalu juga kulkas, kita lihat trennya masyarakat beli dari kulkas biasanya ukuran lebih kecil sekarang beralih ke lebih besar karena untuk nyetok buah, sayur, daging gitu selama pandemi. Lalu yang terakhir penjualan microwave, oven juga meningkat. Karena adanya pandemi, pemerintah mencantangkan yang di rumah saja itu PSBB, PPKM itu, akhirnya kita bahkan toko kita kan harus tutup mengikuti pemerintah. Akhirnya kita mendorong tim Candi Elektronik untuk fokus di online, baik itu lewat WA online, lewat sosial media Facebook, Instagram maupun lewat marketplace. Sejauh apa Pak marketplace bisa menjadi solusi Pak di penjualan masa pandemi seperti ini Pak? Di marketplace banyak ada promo seperti free ongkir atau cashback atau dan payment gateway itu metode pembayarannya ada banyak. Jadi customer dimudahkan gitu. Pak, kalau bagaimana Pak Candi Elektronik Pak membangun tim yang kompeten untuk bermain di marketplace gitu Pak? Oh ya, pertanyaan bagus ini. Untuk tim memang itu gampang-gampang susah. Jadi tim di marketplace kalau menurut kami yang utama adalah satu, tim yang fokus di marketplace atau tim online kita itu harus menguasai product knowledge atau spesifikasi produk yang dijual. Itu yang pertama, ngerti produk. Lalu yang kedua, mereka harus bisa memberikan fast respon. Jadi kalau customer online itu tanya kepenginnya cepat dijawab, ataupun komplain kepenginnya cepat ditanggapi. Jadi selain pengetahuan akan product knowledge, lalu fast respon, yang ketiga harga harus kompetitif. Karena online itu kan sekarang nggak ada border ya, orang dari manapun bisa membandingkan. Jadi kita harus pinter-pinter ngeset harga supaya harga kita kompetitif ketika dibandingkan dengan tempat lain. Gitu. Pak, adakah rencana Pak pengembangan layanan digital Pak yang lain di Candi Elektronik itu Pak? Perkembangan layanan digital ada. Selain daripada yang kita sebutkan tadi, kita juga fokus develop website sendiri, lalu aplikasi Candi Elektronik, lalu juga member. Kita akan launching tahun depan. Harapan dari Candi Elektronik sendiri Pak?
Ya. Di tengah pandemi seperti ini, apa Pak? Ya, dalam pandemi kan ini sudah hampir berakhir. Harapan kita tahun depan sudah clear. Untuk itu kita sebagai Candi Elektronik bersiap untuk mengoptimalkan sumber daya kita tidak hanya untuk memfokuskan di offline tapi juga di online. Jadi kita bersiap bahwa masa depan itu online, masa depan itu digital. Jadi kita mau tidak mau harus bisa adaptasi dan inovasi untuk menangkap peluang yang tahun 2022 dan tahun 2023 ke depan. Dan sudah sangat siap berarti ya Pak ya? Sudah sangat siap, semoga semakin siap. Oke. Demikian tadi ngobrol-ngobrol sama Pak Ardian Ayasantiko selaku owner dari Candi Elektronik. Pos, kali ini tim Ekspedisi Ekonomi Digital 2021 telah berada di ruangan tim Markom sama e-commerce dari Candi Elektronik. Setelah kita ngobrol-ngobrol sama CEO Candi Elektronik, Pak Ardian Ayasantiko, kali ini kita pengen ngobrol banyak tentang e-commerce-nya. Sejauh mana e-commerce dari Candi Elektronik berkembang seperti itu. Jadi di sini telah ada perwakilan dari tim e-commerce dari Candi Elektronik sendiri, yaitu Mbak Almira, tepat di samping kanan saya ini. Selamat pagi Mbak Almira. Ya, pagi Pak. Dengan Mbak Almira siapa Mbak? Saya perkenalkan Almira Aryasta, saya sebagai SPV e-commerce di Candi Elektronik. Oke. Di sini kita ngobrol-ngobrol kaitannya dengan e-commerce ya Mbak ya? Ya. Karena di era digital ini pasti juga melakukan e-commerce-nya mulai digarap gitu ya Mbak ya? Iya. Kita pengen tahu Mbak, Candi Elektronik mulai menggarap e-commerce itu mulai kapan Mbak? Semenjak pandemi ya, karena pandemi peraturan pemerintah menerapkan PPKM, kita mulai masuk ke ranah marketplace. Kami bekerja sama dengan paling utama dua brand e-commerce yang banyak diminati oleh masyarakat. Ada brand hijau sama brand orange. Nah, kalau perbedaan karakternya, mungkin yang brand hijau itu lebih detail ya konsumennya. Kalau yang orange itu lebih simple. Paling nanyanya itu ready stock nggak Kak? Gitu. Dan dari Candi sendiri menjamin ya Mbak ya, pengiriman barang itu sampai ke customer itu benar-benar dalam kondisi oh bagus, iya gitu pasti ya? kita jamin, kan kita pasti packing juga yang aman. Kita juga ada kurir toko sendiri. Jadi apabila di regional Solo Raya itu kita ada gratis ongkir dari toko. Jadi tidak pakai JNE, tidak pakai GrabSend, GoSend, kita ada kurir toko tersendiri. Mbak, jadi dengan adanya e-commerce itu penjualan dari Candi sendiri juga langsung meningkat signifikan gitu Mbak? Pastinya naik, karena kan kami sekarang adanya marketplace dan e-commerce ini otomatis pelanggan kita juga ada orderan dari luar pulau. Misalnya kemarin ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada Bekasi, Jakarta, DKI Jakarta, Jabodetabek. Berapa sih Mbak nilai transaksinya Mbak dari e-commerce di Candi Elektronik sendiri Mbak? Kalau transaksi sih per harinya mungkin bisa sampai 50 sampai 60 transaksi ya rata-ratanya. Jadi peningkatannya berapa Mbak? Cukup signifikan nggak Mbak dengan adanya e-commerce ini? Sangat signifikan sih kalau adanya dengan online ini, makanya kita kembangkan nggak cuma ke marketplace aja tapi juga ke website development dan aplikasinya juga. Dan itu memudahkan juga ya dari tim untuk menjual gitu ya? Iya, nanti kan pastinya kita kan website aplikasi tersebut kan bisa juga langsung tanpa marketplace. Kan fitur-fiturnya sama seperti marketplace, langsung ke Candi. Kalau perbedaan antara harga secara offline sama online itu gimana Mbak? Ada perbedaan nggak Mbak? Oh, kalau di Candi Elektronik itu kami menerapkan sistem harga online dan offline itu berbeda. Jadi offline dan online itu tidak berebutan konsumen ya. Mbak, kalau kaitannya dengan produk Mbak, produk apa Mbak yang paling banyak dibeli dari pelanggan gitu Mbak? Untuk sisi online ya, kalau sisi online-nya marketplace itu, kalau yang orange itu biasanya banyak beli small appliance.
Contohnya Oke. kipas Apa angin. itu? Oh, kipas Nah, angin. yang small, barang-barang Oke. small. Kipas angin, microwave, magicom, seperti itu. Kalau yang hijau, itu lebih small ada, Oke. tapi bervariasi lebih karena ada yang beli side by side premium. Premium. Contohnya kayak mesin cuci, kulkas, itu barang-barang big juga. Premium ada yang beli. Kalau yang di hijau. Iya. Ya Mbak Almira, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Oh iya. Oke. Demikian Sobat Expos, ngobrol-ngobrol bincang-bincang kami dengan Mbak Almira selaku perwakilan dari tim e-commerce Candi Elektronik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Expos, kali ini tim Ekspedisi Ekonomi Digital 2021 telah sampai di Solo, tepatnya di depan toko elektronik di Jalan Slamet Riyadi. Nanti kita akan bertemu dengan pemilik dari toko elektronik, Cik Fani namanya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang layanan purna jual yang dimiliki oleh Artugo. Di serba digital seperti ini, layanan purna jual dari Artugo seperti apa? Kita akan ngobrol lebih jauh dengan Cik Fani. Oke, selamat siang Sobat Expos. Kali ini tim Ekspedisi Ekonomi Digital 2021 telah berada di dalam toko elektronik. Kebetulan di sini telah ada perwakilan dari Artugo. Di samping kanan saya ada Mas Bayu. Selamat siang Mas Bayu. Selamat siang. Di samping kiri saya ada Mbak Iva. Selamat siang Mbak Iva. Selamat siang. Hey, Sobat Expos, kita kali ini nanti akan ngobrol banyak tentang layanan purna jual yang ada di Artugo itu sendiri. Sejauh mana layanan purna jual itu memberikan pelayanan kemudahan kepada pelanggannya. Kita langsung saja ngobrol-ngobrol sama Mas Bayu dan Mbak Iva. Kita pengen tahu nih, layanan purna jual yang ada di Artugo selama ini, sejauh ini gimana Mas? Sejauh ini layanan purna jualnya sangat bagus ya, dari respon masyarakat Kota Solo dan sekitarnya juga, dikarenakan kita punya layanan purna jual yang berbasis digital, yaitu service trifecta, dan konsumen pun dengan layanan itu mencari produk-produk rumah tangga elektronik dengan layanan yang pasti dan mudah. Nah, karena kita sudah menggunakan service trifecta, digital warranty, jadi semua yang berbasis digital itu memudahkan customer Artugo di Solo Raya sendiri, bahkan semua customer Artugo. Kalau dari pelanggan sendiri Mas, sudah menggunakan layanan itu yang ada di lapangan seperti apa Mas? Yang ada di lapangan, konsumen itu pasti terdaftar ya, terdaftar dengan layanan purna jual kita, service trifecta, dengan nantinya akan dibantu sama tim Artugo yang ada di lapangan dengan memberikan edukasi dan akan didaftarkan secara digital sekali. Jadi kita ada service trifecta. Service trifecta itu meliputi digital warranty, terus lalu ada service tracking, lalu ada 7-day solution. Jadi digital warranty untuk mengakses digital data-data customer untuk kita save secara digital. Jika nanti suatu saat ada kerusakan, konsumen itu tidak perlu memerlukan kartu garansi maupun nota pembelian karena sudah terrecord di kita punya sistem. Lalu yang kedua, service tracking. Jikapun kalau ada konsumen itu ada kerusakan barang yang harus unitnya kita tarik, nah konsumen tidak perlu repot-repot lagi datang ke kantor, ke service center, dia bisa men-tracking lewat digital. Lalu yang terakhir 7-day solution, dalam 7 hari kita akan memberikan solusi yang terbaik buat customer. Seberapa efektif Mas itu Mas buat pelanggan sendiri Mas sejauh ini Mas? Sekarang sangat efektif sekali ya, dikarenakan
pada waktu pelanggan konsumen itu membeli produk Artugo, datanya langsung kita save, kita masukkan di service trifecta kita tadi, di digital warranty terutama. Jadi selama ini konsumen setelah beli, datanya langsung masuk ke digital warranty. Setelah itu konsumen akan merasa nyaman, merasa safety. Jika suatu saat ada jadi kerusakan, data situ sudah terrecord, sudah terekam, jadi lebih mudah kan konsumen. Kalau di Solo sendiri, kebetulan kan Artugo memiliki beberapa dealer toko ya. Itu bagaimana Mas peran manajemen toko dealer dalam mengedukasi pelanggan gitu Mas dalam pelayanan purna jual tadi Mas? Perannya kita dari brand, dari Artugo, kita juga pasti meminta bantu toko dengan kita juga mengedukasi kepada owner toko, kepada PAC toko untuk menjelaskan kita punya layanan purna jual service trifecta. Kayak Mbak Iva ini berarti ya Mbak ini Iva ya. termasuk salah satu APC Artugo yang ada di Solo. Mbak Iva, ini bisa dijelaskan Mbak tugas dari Mbak Iva sendiri? Untuk membantu customer biar dia tahu apa sih itu service trifecta, apa sih digital warranty, pasti kita arahkan. Untuk digital warranty sendiri dapat apa ya Bu, nantinya itu dapat memudahkan ibu saat ibu klaim garansi. Terus ibu juga bakal tahu nanti ke depannya itu semisal garansi ibu tinggal berapa lama karena kan rata-rata produk elektronik itu garansinya itu lama ya. Ada yang kayak kalau Artugo sendiri untuk box freezernya itu 5 tahun untuk kompresornya. Nah itu kan pasti kalau customer beli barang hari ini untuk kedepannya kan pasti mikir masih berapa lama ya untuk garansi kita kayak gitu. Berarti itu cukup membantu juga ada ke pelanggan ya Mbak ya untuk ininya. Membantu sekali kalau menurut saya untuk pembelian produk elektronik. Ya demikian Sobat Espas ngobrol-ngobrol kami dengan pihak Artugo. Ada Mas Bayu di samping kanan saya dan Mbak Iva di samping kiri saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Sobat Espas, setelah tadi ngobrol-ngobrol sama tim Artugo, Mas Bayu sama Mbak Iva, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol panjang dengan pemilik toko elektronik yaitu Cik Fani. Kebetulan sekarang Cik Fani sudah ada di samping kiri saya. Selamat siang Cik Fani. Oh siang Mas. Kita ngobrol-ngobrol kaitannya dengan produk Artugo ini ya Cik Fani ya. Oke boleh. Terkait dengan layanan purna jualnya. Kalau bicara elektronik ya, itu kan juga pasti ada apa yang cepat rusak atau gimana gitu ya. Dengan adanya layanan purna jual itu berarti semakin memudahkan juga Cik Fani selaku toko satelit itu memudahkan untuk menjual kayak gitu. Iya, pastinya memudahkan untuk menjual karena salah satu kita ngomong ya banyak produk freezer contohnya lah. Freezer kan sekarang dipakai untuk pelaku usaha UMKM juga paling banyak ya. Mereka kan pasti maunya ketika ada permasalahan, katakan freezernya bermasalah, kalau penanganannya lama, purna jualnya lama, itu juga menjadi kendala. Kendalanya apa? Mereka dagangannya misalkan katakanlah durian. Dia punya stok ini, cuma punya cadangan freezer ini sudah dipindah sini full. Nah kalau ini nggak segera diperbaiki dengan mereka yang merek lain mungkin memiliki purna jual yang tidak baik, akhirnya kan dia dagangannya jadi nggak bisa muternya, nggak bisa bagus, nggak bisa jualan, ya, karena dia butuh untuk jualan kan ibaratnya. Nah makanya itu purna jual atau servis sangat membantu ketika memang purna jualnya itu sangat dipermudah. Demikian ngobrol-ngobrol saya dengan Cik Fani selaku owner dari toko satelit di Jalan Selamat Riyadi, Solo. Sampai jumpa. Ekspedisi ekonomi digital dari Solo Pos sudah sampai di Gayam, Sukoharjo. Ini di tempatnya Pak Widodo. Di sini kita akan banyak ngobrol tentang pelayanan dari pelanggan Artugo. Ini di samping saya sudah ada Pak Widodo. Ya. Selamat sore Pak Widodo. Selamat sore. Assalamualaikum. Sejak kapan Pak menjadi pelanggan Artugo Pak? Ya kurang lebih sekitar baru 1,5 bulan. Untuk alasan saya kenapa saya memilih produk Artugo ya karena ini kualitasnya sangat bagus. Pertama juga harganya juga sangat terjangkau sekali. Jadi itu sangat nyaman buat saya untuk kemajuan toko saya di sini.
Apakah sudah memakai layan digital purna jualnya Pak dari servis Trifecta dari Artugo sendiri? Ya alhamdulillah sudah. Nah, sudah dari layan Artugo sendiri sudah secara otomatis sudah masuk di digital itu sendiri. Layanan apa Pak yang sudah dipakai Pak? Pelayanan servis Trifecta digital Warantai. Oke. Bisa diceritakan Pak pengalamannya seperti apa gitu Pak? Untuk kemudahannya apabila suatu saat ada suatu kerusakan apapun, sudah sangat mudah dengan pelayanan servis secara digital dan dengan secara otomatis sudah diinfokan dari pihak APC dari Artugo sendiri. Oke. Kenapa memilih layanan digitalnya gitu Pak? Karena lebih mudah, Oke. lebih nyaman untuk pelayanan servis ke depannya. Plusnya lebih mudah. Iya, gitu lebih ya, Pak, mudah. yang ini gini, Pak. Terima kasih Pak Widodo atas Oke. ngobrol-ngobrolnya. Iya. Demikian sobat dari Ekspedisi Ekonomi Digital Solo Pos, ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Widodo. Selamat sore Sobat Expos, kita tim Ekspedisi Ekonomi Digital. Di sini kita menemui pelanggan kedua dari Artugo, yaitu Pak Eko yang berusaha ayam goreng Lawi di Nava. Langsung saja, ini kebetulan Pak Eko ada di samping saya. Selamat sore Pak Eko. Selamat sore Pak. Pak Eko siapa Pak namanya Pak? Pak Eko Suyanto. Pak Eko Suyanto Iya. ya. Pak, sejak kapan sih Pak menjadi pelanggan Artugo Pak? Saya menjadi pelanggan Artugo itu sejak ya 1 tahun berjalan ini, jadi 1 belum tahun. ada 1 tahun. saya Produknya apa Pak? memakai. Freezer. Oh, freezer. Iya. Oke. Alasan memilih produk Artugo sendiri apa Pak? Selain kualitasnya juga bagus, kemudian harganya terjangkau, terus untuk pelayanan servis itu menjadi nilai plus untuk saya sendiri sih. Oke. Iya. Sudah memakai layanan digital Pak? Pernah? Sudah Pak. Oke. Untuk digital WRRI, service tracking sama 7D solution. Oke. Bisa diceritakan Pak? Kebetulan kemarin pas produk saya berkendala, Oke. saya mengajukan servis langsung ditanganin dari pihak servis. Lalu kemudian perlu servis yang lebih panjang waktunya. Nah, alhamdulillah saya dipinjemin produk yang untuk penggantinya, sehingga barang-barang saya pribadi nggak rusak. Jadi saya tetap berjualan gitu. Jadi tidak mempengaruhi dari usahanya Pak Eko Iya. sendiri gitu ya? Iya. Ini Terus pas saat itu juga diinformasikan Pak, ini untuk apa? Produk saya harus diperbaiki lebih lanjut. Nah, dari pihak Artugo malah memberikan produk yang baru. Alhamdulillah. Langsung seketika itu berarti Iya. ya? Oke. Pak, kenapa Pak memilih layanan digital gitu Pak? Plus minusnya menurut Pak Eko sendiri apa? Kalau gitu? plusnya itu sistemnya jadi memudahkan. Jadi saya untuk servis itu lebih mudah. Kemudian pas saat berkendala pendaftaran juga itu udah langsung tercantum di nama saya. Jadi nggak takut untuk misalkan kartu servisnya hilang, itu udah tercantum di situ. Nggak perlu ribet-ribet untuk Iya, itu ya nggak Pak ya? perlu ribet. Oke. Ya Pak Eko, makasih Pak Eko. Iya. Ngobrol-ngobrolnya. Gitu Sobat Expos, kita ngobrol-ngobrol dari salah satu pelanggan Artugo, Pak Eko di Telukan, Grogol, Sukoharjo. Terima kasih. Assalamualaikum.